Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran PABB untuk kelas 12. Pada kali ini pembahasan kita tentang munakahat atau pernikahan, di mana pernikahan di sini yang dimaksud adalah sesuai dengan ajaran Islam, karena bisa jadi ada praktek-praktek pernikahan yang ada di luar Islam atau pernikahan sesuai adat istiadat. Tetapi sebelum pembahasan kita masalah pernikahan kita mulai, mari kita siapkan dulu catatan kita. Barangkali ada hal-hal yang penting untuk dicatat, buku dan pulpen. Kemudian mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran ini bisa diterima dan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siswa-siswaku yang saya cintai, pada pembahasan tentang pernikahan ini ataupun dalam bahasa Arabnya disebut dengan munakahat, hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, satu tahapan yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia, laki-laki dan perempuan, karena memang ini sudah menjadi watak manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpasang-pasang. Dan tujuan daripada pembelajaran ini yang pertama, seluruh siswa ini harus bisa memahami, kemudian nanti bisa menjelaskan, kemudian nanti juga bisa mempraktekkan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Bisa memahami makna dari pernikahan itu sendiri, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Kemudian mampu juga mengetahui tentang hukum-hukum pernikahan, karena hukum pernikahan itu sendiri itu ada 5, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bahkan mubah. Ini sesuai dengan kondisi dari manusia itu sendiri yang mau menikah. Apakah dia itu sudah wajib atau sunnah, atau itu justru sebaliknya haram melakukan pernikahan. Apa saja yang haram, apa saja hukum yang wajib dan lainnya. Ini tentu harus diketahui. Kemudian nanti akan mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, karena setiap orang kadang-kadang dia menikah, kemudian dalam perjalanan pernikahannya itu dari awal sampai kapannya itu ada rintangan-rintangan, halangan-halangan, yang rintangan-rintangan dan halangan-halangan itu berkaitan dengan apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim ketika menjumpai rintangan itu. Kemudian apakah rintangan-rintangan, halangan-halangan itu sampai merusak pernikahan atau tidak. Nanti akan dibahas tentang tolak, yaitu lepasnya ikatan pernikahan. Kemudian setelah tolak, setelah cerai ada tolak roj'i, ada tolak bain. Kemudian nanti bagi perempuannya ada masa iddah, masa tunggu. Jadi setelah tolak itu, seorang perempuan itu tidak langsung bisa menikah lagi, kecuali sudah ada masa tunggu, itu yang disebut dengan iddah. Atau ternyata setelah tolak itu dia ingin kembali lagi kepada istrinya. Nah, selagi masa iddahnya itu belum habis, kemudian dia sadar, kemudian dia minta maaf kepada istrinya,
kemudian dia bisa kembali lagi, ini yang disebut dengan rujuk. Ini hal-hal yang harus diketahui, dipahami, kemudian nanti bisa menjelaskannya. Adapun indikator dari siswa yang memahami pada pembahasan ini adalah seorang siswa itu mampu menjelaskan makna pernikahan secara bahasa atau secara istilah. Kemudian memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang pernikahan, anjuran pernikahan. Kemudian mengetahui, mampu menjelaskan tentang hukum dari pernikahan. Kemudian syarat rukun dari pernikahan. Ini seluruh siswa harus mampu untuk menjelaskan tentang itu atau tentang bab pernikahan. Nah, ini tujuan daripada pembelajaran pada bab munakahat atau pernikahan. Adapun setelah membaca, memahami, menelaah baik itu ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pernikahan, maka seluruh siswa diharapkan itu mempunyai satu catatan kesimpulan yang kaitannya dengan makna, yang kaitannya dengan hukum pernikahan, yang kaitannya dengan syarat rukun pernikahan, yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Kemudian dibaca, dipahami, kalau perlu dihafal juga harus dihafal. Kemudian yang terakhir itu ada tugas di LKS, jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS. Ini saja pertemuan pembahasan pada bab pernikahan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.